warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang kita teruskan ayat 172 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. 172. Langsung aja 172 tapi dibagi-bagi aja terus. Mulai dari ini ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat. Sampai sini ya. Dipersilakan Pak Edi dulu menguraikannya menurut bahasa, kemudian terjemahkan, kemudian apa yang mungkin yang Pak Edi tangkap dari ayat ini. Sampai ini ya minat thayyibat. Nanti berikutnya ada pula ya ayyuhallazina amanu, dibaca dulu Pak sampai ini. Ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, sampai minat thayyibat saja. Coba dari pertama urian-urian dari bahasa ya. Kalau dari segi bahasa seperti yang sudah lah, bentuk kata, kalau bisa pengembangannya, kemudian setelah bentuk-bentuk kata baru jabatannya, setelah itu terjemahnya, setelah itu apa yang bisa diambil atau hubungan, pokoknya menurut pengembangan masing-masing. Ya, silakan. Ya ayyuha huruf nida. Yang huruf nidanya di mana? Ya ayu. Terus domir ya. yang dipanggil. Jadi apa ya? Kalau ya itu huruf nida. Ya. Kalau ayu itu namanya untuk istifham. Istifham, ayu. Istifham. Bukan munadanya itu, Pak? Iya, yang munadanya semuanya ke belakang. Terus yang hanya namanya hatambih namanya. Hatambih. Ya, jadi hatambih. Hatambih itu peringatan. Ya, memperingatkan. Jadi ya huruf nida, huruf seru, ayu, istifham, kemudian hatambih. Hatambih. Huruf tambih. Huruf hatambih itu, Pak. Ya, hatambih namanya. Hatambih itu peringatan. Nah, jadi kalau diartikan satu-satu, wahai mana perhatian, gitu. Cuma nggak mungkin disatukan saya sudah ya gitu. Hai, wahai gitu. Wahai. Jadi kalau diuraikan satu-satu ya huruf nida, kemudian ayu tambih, ayu istifham, terus ayu istifham. Kalau ya ayu mana gitu. Ayu. Ayul hizbain aqsa lima labisu. Baru hatambih. Hatambih. Hatambih nama. Sama notis gitu. Terus apa lagi? Alladzina. Ini isim mausul. Ya. Cuma ada perlu dilengkapi sedikit lagi. Ya. Berarti kadang-kadang kan pakai ya saja. Ini pakai ayuha, kadang-kadang ayatuha. Sampai ke situ pikiran kita. Ya. Ayuha ini ya ayuha karena yang dipanggil itu muzakkar ya, Pak. Ya, selain dari muzakkar ada nggak teringat lagi? Pakai alif lam di belakangnya. Kan allazi itu pakai al dia. Oh, iya. Kalau dia tidak pakai al,
misalnya satu saja Ahmad, Muhammad, Ustadz gitu, nggak ada halnya, cukup ya saja dipakai. Langsung ya Ahmad, Ya. ya Ahmadu Ah, gitu ya Pak. tapi barisnya pun baris ke depan. Depan. Nah, gitu. Tapi karena yang dipanggilnya ini adalah pakai alif lam, apakah bentuk satu atau bentuk banyak, pokoknya selalu pakai lam, alif lam, maka dilengkapi dengan ayuha Ya, kalau laki-laki, kalau dia perempuan dipakai ayatuha gitu. iya Tuhan. Nah, itu sampai ke situ tangkapan pemikiran kita itu. Kelengkapannya begitu ya. Terus Alladhi ini isim mausul dan iya, isim bukan mausul juga. Ya memang yang disuruhnya cuma kan pakai alif lam dia. alif lam. Hmm. Amanu fi'il madi Hmm. dan fa'ilnya hum. Kulu fi'il Nah, amar. balik sekarang perlu kembali damirnya itu, kembali fa'ilnya itu kemana gitu. Fa'ilnya kembali ke alladhi, Pak. Ah ya, allazina ya. Kalau allazi kan huwa. Ya, Terus Nah, kulu fi'il amar ah, dan fa'ilnya juga hum gitu, Pak. kalau hum fil amar kan nggak ada hum fa'il. Ada kalau fi amal ghaib pakai lam amar ghaib dia ini nggak Kulu langsung. anta Pak. Ah, Kalau film kan apa anta tasrifnya anta anta atau gitu kan Pak. anta Anta atau anta atau atau antum. antum. Ah, ya, antum. Terus antum ya. Antum, Pak. Nah, Min thayyibati min huruf jar thayyibati majrur iya, yang dijarkan. Ah, yang dijarkan. sampai di situ. Jadi tuntas-tuntas dia ya. Ah, coba kalau menerjemahkan menurut teksnya. Wahai Hmm, orang-orang yang beriman. Wah, ya, eh, kulu. kulu makanlah oleh kamu, makanlah Hmm, olehmu dari apa-apa yang baik, Pak. ya, dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Ya, jadi apa kira-kira yang bisa ini ditangkapkan? Cuma diusahakan juga melihat ayat-ayat sebelumnya. Kalau apa? Sebenarnya kalau soal makannya ini kan di atas mungkin sudah ada juga ya. Ada enggak? 263. Halalan thayyiban itu, Pak. Ini. Itulah. 263. Tapi Mimma di sini, tapi fil di ardi sini ya, halalan thayyiban. di sini ya ayuhan nas kan. Ya, Nah, ya nas kulu mimma fil ya ardi kan. halalan thayyiban. Ya, kalau di sini, Ya kalau di ayyuhalladzina amanu. ah, jadi terjemahkan dulu terus itu makanya eh, pokoknya menarik, maksudnya menarik supaya kita bersemangat mengkaji-kaji Al-Quran gitu. Jadi itu makanya menurut pengalaman saya begitu tuh. Kenapa nggak banyak orang tertarik melihat Al-Quran? Karena pertama susunan bahasanya nggak juga ngerti dia. Kemudian yang mendorong misalnya setelah itu ayat yang lain apa hubungannya? Nah, gitu, itu membuat orang mengasihkan mentelaah nama itu, menelisik atau apa Quran. Nah, tapi kalau lihat baca ini lihat terjemahan nah gitu. Jadi nggak kurang narik dia, kurang kira-kira terjemahnya gitu. Nah. Tapi itu kan salah satu usaha supaya bisa orang. Tapi kalau untuk sampai mengerti, oh ini ya huruf istifham, ini ayu istifham, ini nida, ini itu kan memerlukan dari pelajaran macam kita ini ya. Yang mau yaitu yang enggak tentu membaca aja payah dia. Coba terjemahan. Apa tadi? Hai wahai
yang Wahai beriman. orang-orang yang beriman, Tentu orang-orang yang beriman di sini tentu mereka dia ya. ya mereka. Nah, terus baru yang disuruh Ya, baru mak yang sedang diperintahkan makan makanan yang baik-baik. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Edi yang pengalaman membaca atau dalam pemikiran, dalam pengetahuan, kan begini kita mempelajari Quran. Kenapa orang, coba Pak, bagaimana kira-kira? Enggak ditanya. Sebenarnya kalau saya menanya itu kan untuk mengembangkan pemikiran. Sekarang kami dengarkan bagaimana Pak Edi membahas ayat ini. Jangan takut salah. Kalau dibuat-buat ya tuh. Ini enggak dibuat-buat dari dasar ini kok. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita, kepada manusia, ayuhan nas, kepada manusia untuk kepada manusia, kepada orang beriman ini. Orang beriman. Ya, orang yang beriman. Nah, yang di atas kan kepada manusia. Ya. Kan gitu. Jadi itu daya tarik kita membahas Al-Quran. Ya. Terus bagaimana? Memakan makanan yang baik-baik. Artinya makanan yang baik-baik itu adalah makanan yang halal. Itu yang perlu mungkin dibaca. Misalnya kalau thayyibat itu memerlukan tafsir itu. Kan tidak halal katanya, baik. Kalau yang di atas, iya tuh. Yang itu ada yang di atas itu sebelumnya Halal ya dan ayuhan thayyib. nas. Ya ayuhan nas ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi di bawah hanya baik-baik saja. minat thayyibat. Coba bagaimana kira-kira pengembangan ini karena udah disebutkan di atas halalan thayyiban, di bawah udah disebut lagi halalannya, Pak. Iya. Itu yang kira-kira bagaimana pemikiran Bapak menanggapi gitu. Itu dalam rangka supaya kita rajin mentelaah Al-Quran. Jadi kan menerjemahkan yang thayyibat itu seperti apa aja, kan gitu ya, Pak? Iya, ataupun bisa misalnya kalau yang di atas itu kan halalan thayyibat. Tiba di bawah sudah thayyibat saja. Iya. Kan bisa kita pahami ini kan orang beriman lagi. Ya karena orang beriman itu tidak mungkin dia makan yang tidak halal lagi, Bro. Ya kan gitu caranya. Kalau di atas itu manusia ini dia kasih batas dulu. Kalau hai manusia yang halal lah lagi baik di bawah. Sudahlah yang baik. Kalau haram sudah jauh-jauh. Terus bagaimana menurut pandangan Pak Edi mengenai kenapa orang beriman itu disuruh makan yang baik dan apa pengaruhnya, bagaimana caranya? Kan gitu caranya. Karena apa yang diperintahkan Allah itu udah pasti petunjuk yang baik, kan gitu, Pak? Ya. Coba kita ulangi kita usahakan menghindari pakai Allah itu. Menghindari Allah, Pak? Hendak menghindari pakai kata itu, ya coba. Karena Allah menyuruh gitu. Iya. Saya agak risih saya mendengar pakai itu, walaupun saya pun kadang-kadang terdorong juga kadang-kadang. Gimana Pak? Sedikit lagi nih keterangan. Ataupun misalnya kalau Bapak mau bercerita misalnya kan, ini adalah isim mausul allazina. Supaya kita ketahui bentuk allazina itu ada 6. Jadi dikupas-kupas semua. Jadi sehingga kita ngembang panjang pengetahuan kita. Luas. Bisa nggak ingat allazina itu? Allazina, allati. Apa itu? Apa diuraikan? Iya, ditambah misalnya dikembangkan supaya mengingat, supaya lancar. Allazina itu berbentuk kata sambung atau isim mausul atau di belakangnya anak kalimat, cuma
dia ini ada bentuknya 6 gitu. Apa? Masih ingat tuh? Oh, alladzi, alladzani, alladzina. Allazina untuk orang banyak ya. Ya, Terus apa lagi? Yang 3 lagi? allati, alladzani, allatani, allai. Gitu. Nah, jadi dengan ada kita mengungkapkan itu, kan berarti makin lama makin ada di dalam pemikiran kita, ya. Membuat Terus, dia otomatis berpikir gitu ya, Pak. Gitu. Jadi nggak kaku dia. Jadi yang jadi persoalan sekarang umat Islam di dunia ini nggak begitu tahu. Menurut pengalaman saya, kemana-mana saya pergi, rupanya membaca pun masih banyak yang gugup-gugup. Malam tadi anak-anak yang SD patut mereka payah juga. Rupanya membaca nggak lancar juga. Jadi asal Quran nampak lagu terus, asal Quran lagu. Jadi waktu membaca itu payah dia. Jadi saya suruh lagi supaya membaca lancar. Yang jurusan lagu lain pula. Nampaknya sudah terbiasa lagu-lagu ke lagu-lagu. Ya memang Rasulullah nyuruh melagu, tapi itu kalau sudah paham. Supaya bersenandung dia. Kan beda dengan dilakukan dengan apa, tapi membaca lurus nggak dapat. Jadi ini sudah beberapa tempat saya fotokopikan, misalnya buka Quran, suruh baca. Oh rupanya payah orang membaca, rupanya merata itu. Kalau melagu bisa dia. Itu jadi persoalan jadinya. Misalnya suruh baca begini. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Enggak pandai dia, yang pandai ya gitu yang pandainya. Jadi sebenarnya kalau membaca itu tahu penekanan itu ya, Pak. Dia tahu penekanan baru nanti dilakukan. Iya. Jadi di mana harus ditekan, mana harus ya itu datar aja kan itu. Ya. Jadi sekarang karena lagu langsung, jadi waktu membaca mentelah Arab atau Al-Qur'an, payah dia. Mengucapkan pun payah. Kadang-kadang saya perhatikan tempat lain, haza kitabun, itu pun payah membacanya. Patah-patah lidah. Ya, itu ya. Terus coba kalau amanu itu bagaimana komentar Pak Edi di situ? Amanu. Kenapa dibuat amanu itu kan fiil apa itu? Fiil Madi. Kenapa fiil madi itu kan bisa Pak Edi berkomentar, fiil madi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ada 14 bentuk. Ini dipakai banyak karena allazi kan panjang itu ceritanya. Iya. Amanu karena dia banyak di depannya jamak muzakkar salim. Enggak, karena di depannya kata sambungnya pun banyak. Kata sambung yang berbentuk banyak. Ya. Terus kalau sekiranya di sini dipakai allazi, maka dipakai apa? Amanah. Kan kambang penganat. Kalau dipakai misalnya di sini allati, amanat. Amanat. Gitu. Jadi kambang pemikiran waktu. Dak kunjung pikunya lah sampai gaek menghembuskan pas terakhir jalih kelok-kelok utari. Ya. Jadi harusnya kita dalam hal ini dipraktekkan semua itu ya Pak ya. Iya, yang jadi dirubah-rubah supaya kita tahu bahwasanya berfungsi seperti apa dia gitu. Ya itu asalnya. Jadi dari mana saja dipandang dari sudut mana kita tahu. Misalnya macam kulu, ini bentuk apa tadi? Oh, fi'il amar. Fi'il amar. Kalau sudah kita bersinggung fi'il amar, saya beritahukan cara membuat fi'il amar itu, buat fi'il madi dulu, buat panjang kita buat cerita. Jadi laki ilmu itu sudah. Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa terjadi fi'il amar ini? Bagaimana prosesnya? Prosesnya dijadikan fi'il madi. Akala yakulu. Ya, akala yakulu terus kemudian untuk fi'il amar dijadikan dibuang huruf mudhari'nya. Huruf mudhara'ahnya. Menjadi yakulu.
Ya, ini agak bermasalah sedikit karena dia hamzah di alif di mukanya kan. Jadi Ya. akala yakulu dibuangkan dia itu. Atau pakai tala langsung supaya fa'ilnya anta kan. Ya. Jadi takulu dihilangkan ta. Nggak bisa dibaca. Ya kan berarti kalau nggak bisa dibaca Tambah alif. berarti ditambah alif lagi tentu akul. Jadi akul ini jadi persoalan. Jadi kul saja lagi kan. Gitu. Kul. Jadi kul ya karena alif pangkal. Terus apa lagi? Kalau fi'il amar ini bisa 6 bentuknya. Apa lagi? Pertama Ya. apa? Kul. Kul, kula, kulu. Kulu. Gitu. Jadi menurut mampu kita dikembang-kembangkan sebenarnya itu hanya untuk apa saja, itu hanya show. Jadi tapi show untuk mengingat ilmu, yang mengingatkan ilmu kita gitu. Terus kalau minat taibat tuh apa tergambar oleh Bapak? Taibat. Isim, Pak. Iya, isim apa yang mau dibahas lagi di situ? Isimnya apakah dia muzakkar atau muannas gitu kan? Ya boleh. Terus apa lagi? Kemudian dia ini berbentuk banyak atau satu. Iya, ini banyak apa? Ini banyak taksir, jamak taksir. Iya banyak kok. Mu'annas. Jamak thayyibat. Ya. Taibat itu jamak apa? Manas. Mu'annas. Apa tandanya? Tanda jamak muannas. Ta'nis. Ada ta. Ada ta'nis itu, Pak. Dua itu tandanya. Ada Dua. alif sama ta. Alif sama ta. Jadi kalau tunggalnya apa? Thayyibah. Itu thayyibah pakai ta bulat ya, ta marbuta. Thayyibatun. Kalau duanya apa? Thayyibata. Thayyibatani. Kalau banyaknya? Thayyibati. Thayyibati. Karena dia muannas ya, Pak. Ya, cuma terpikir pula oleh kita, apakah memang ini perempuan? Cuma kalau yang perempuan kan muslimat gitu, mukminat. Jadi ini hanya dihubungkan saja, sama samawat. Maksudnya disamakan. Kira-kira kelompoknya ke situ perginya. Sampai ke situ kita jadi melihat-lihat ayat Al-Quran itu begitu apa pikiran kita. Baru kembali kepada terjemahan. Baru apa? Jadi pokoknya dalam setiap hari itu banyak kita melihat Quran jadinya. Karena kita menarik. Ini yang jadi persoalan di kaum muslimin di dunia ini. Mana dia melihat Al-Qurannya? Nggak ada. Penyebab nggak dia melihat itu karena seluk-beluknya itu dia nggak paham. Ya, itu aja persoalan. Jadi kalau begitu kan sudah selesai. Jadi kalau ini dapat nampaknya orang-orang yang baik, ya orang baik hidupnya, apa baik kesehatan, baik seluruh, baik jiwa, baik itu disuruh makan yang baik. Nah, kalau di atas malah dibatasi, ya halal. Kenapa ya? Ya? Nanti dibahas itu coba rasa-rasakan. Ini untuk pembuktian ilmiah ya, untuk pengalaman. Coba rasa-rasakan orang yang makan berlebih-lebih, orang yang kan sudah dites orang Amerika ini banyak apanya, sudah ditesnya itu, Pak. Dibikinnya ternak yang makan atau orang kelompok yang kenyang terus, cepat sakitnya. Dibikinnya kelompok makan yang sederhana gitu, kuat badannya. Padahal ayat Al-Quran sudah ada. Gitu. Cuma kenapa orang tidak bisa merem karena keinginan saja itu. Ya, jadi kalau banyak orang menderita itu karena makan nggak beres juga. Di dalam ilmu peternakan sapi yang di kandang pun tidak boleh diberi makan kenyang 100%. Itulah karena dia nggak bergerak. Tapi kalau misalnya kita ada bergerak, ya oke lah. Sama otonya. Oto nggak berjalan, minyak dituang aja terus. Nah, jadi ini
pelajaran dapat kita. Jadi orang beriman berarti kan orang yang sudah percaya, ya yakin supaya kamu lebih baik, bermanfaat hidupmu, makanlah yang baik-baik, lagi halal atau yang itu. Makanya Rasulullah ingat kita tuh makan sebelum lapar ya, berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah lapar kali makan kan payah itu. Kalau makan misalnya terlalu lita, terlalu lapar, itu enggak terem tuh. Tapi kalau makannya memang sudah belum pernah bagus. Belum lagi mengenai masalah taibat ini. Taibat ini tentu menyangkut masalah masalah pengetahuan. Memang ada doa la yadurru fis samai wal ard, tidak akan beri mudarat di langit dan bumi kecuali tapi ada ilmunya sedikit. La jaleh apa disantap ya kan. Kan tunjang kaki. Ya kalau seketek tentu boleh ya. Ya, jadi ini sudah kita lihat tampilan Pak Edi. Ya ayyuhallazina amanu, ini sekalian kita pun sama-sama ini. Apa kira-kira yang mau ditanya dari segi bahasanya ini? Kalau ayyuha, itu sudah tahu kita, berarti di belakangnya kalimat itu pakai alif lam. Cuma dibagi dua. Kalau ternyata nanti yang perempuan, muannasnya, maka dipakai ayatuha. Kalau dia laki-laki, ayyuha. Tapi kalau dia masih tunggal, masih tunggal, tidak pakai al, maka dipakai ya saja. Masih banyak pengembangan sebenarnya di bahasa kata seru. Nah, kemudian ini kalau kita lihat kenapa berulang lagi di bawah ya? Kalau di atas sudah ada. Kemudian ini ada hubungannya dengan apa ini? Yang hobi-hobi itu. Nah, jadi banyak penalaran kita. Kemudian kita baca pula hadis mengenai makanan-makanan. Orang kan heran, kenapa ini diharamkan? Kok ini kok mubah? Kok ini haram? Nah, sebenarnya kalau mau berpikir, Allah kan tidak sia-sia dia membuat itu, karena dia yang menjadikan, dia membuat, tahu dia kalau begini ini nantinya, kalau begini begini, kalau begini begini kan gitu. Tapi dasar manusia, sebenarnya manusia kan kalau kita dalam-dalami kan makhluk yang cerdas berpikir sebenarnya, tapi karena didorong ya oleh karena dia dilengkapi nafsu, dilengkapi macam-macam lah. Nah, cuma nggak bisa dia memilah-milah. Ustaz, ada ini Pak Ustaz, seperti babi. Kalau sekarang pengembangan babi itu kan semuanya dipakai gitu kan Pak, dibuat oleh orang kafir itu. Iya, boleh saja. Kenapa babi itu diberi begitu Pak? Apakah itu sebagai ujian atau gimana itu? Ya mungkin jadi ujian itu. Jadi murah berkembangnya, kemudian organnya ada kemiripan dengan manusia. Terus lalu bagaimana manusia? Lalu orang yang sudah makan babi itu coba tapi jujur-jujur enggak memburukkan kita ya. Coba tapi dengan baik, dengan jujur aja. Bagaimana perasaan, bagaimana sikap. Coba misalnya yang memakan babi sekian, yang tidak makan babi sekian, yang nanti diteliti terus. Ya tapi kan itu yang saya katakan, orang kalau manusia ini kan karena makhluknya makhluk luar biasa, maksudnya kalau dalam Al-Quran disebut ahsan takwim, tapi karena dia tidak berada di ahsan takwim itu ada. Jadi mungkin bisa diatasi ini, bisa disilahkan aja. Tapi yang jelas kalau kita sudah yakin kepada yang betul-betul yang maha berkuasa, tentu tidak dimakan. Jadi itu ada label haram, terus ada dua yang kita pelajari. Ada halal tapi dia kurang thayyibat. Apalagi sudah haram. Jadi kalau di atas kan itu ke manusia dipanggilkan. Nah di bawah enggak. Jadi itu mungkin bisa saja untuk, itu maksudnya ujian itu sebenarnya kan untuk kebaikan. Iya enggak? Ujian itu untuk kebaikan apa enggak? Iya. Nah itu. Kalau bisa kita menghadapi ujian dengan baik, nah selamat. Dimanapun rumusnya begitu.
Tapi kalau nggak bisa menghadapi ujian dengan baik, dipastikan tidak akan selamat. Ya, jadi ujian adalah mirip dengan satu lagi kepatuhan. Nah, kan kepatuhan itu sudah yang menjadikan manusia, yang menciptakan, yang tahu segalanya kan Allah. Ada peraturan dibuatnya. Kalau kita turut, tapi ada nanti kan ada daruratnya nih. Boleh nggak dimakan daging babi? Boleh sedikit. Kalau memang tidak ada lagi, tapi jangan diulang-ulang. Kan gitu. Jadi ada maksud-maksudnya. Jadi bagi pengembangan, wah ini kan organ-organnya bagus, ya silahkan aja. Tapi bagi kita yang memposisikan diri untuk apa itu kan beda. Tapi ini nggak perlu dipertengkarkan pula ya, gitu. Jadi kalau ada waktu saya mengikuti orang mengislamkan sekampung di namanya daerah Sukalui Urung Ganjang itu, ya dijual semua. Sekampung-sekampung dijualnya babinya. Sekarang mungkin ternak kambing tahap orang itu. Gitu. Jadi ini tergantung ke apanya. Tapi kalau jadi apa namanya? Jadi ejek-ejekan tentu nggak bagus. Jadi yang jelas di sini minat thayyibat orang beriman. Thayyibat kalau yang haram yang sudah nggak dikerjakan lagi, nggak dimakan lagi. Yang thayyibat saja. Yang thayyibat itu pun menurut standar menurut kondisi. Ya sudah jelas dia misalnya kondisi badannya begini. Kalau bagi orang sehat mungkin makanan itu bagus. Bagi yang enggak sehat makanan itu boleh tapi sedikit mungkin. Gitu. Kalau dia mau seperti itu kan bagus. Kalau enggak, itulah. Cobalah tanya sama Pak Tommy. Nah, Pak Tommy. Ya, iya. Pak Tommy lah mengalami itu. Jadi waktu saya mengajak, makanlah ke Pak Tommy. Ya ampun, ndak Iko memang di Padamani nak cocok. Dan begitu ambo makan, ada perubahan sekalinya. Jadinya disiplin. Bagus, alhamdulillah. Ya, tapi jangan kita katakan, Iko sebabnya ndak. Begitu kata Allah, taat kita. Ini mungkin kurang baik. Nah, kan gitu. Jadi ada ilmu. Bagus. Nah, sekarang coba disampaikan tadi aturan berkali, tapi enggak apa-apa lah. Coba sampai ma razaqnakum saja, Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Ma razaqnakum. Saya kasih warna merah ya. Sampai sini aja. Coba Pak Tommy lihat dari segi bahasa dulu. Setelah itu baru apa ilmu yang dapat. Asal jangan kita membuat-buat lah. Orang takut kali. Maka saya perhatikan kalau sudah membaca Quran, kok enggak jadi bahan telaahan sama orang, kok jadi hanya senandung kejiwaan saja gitu. Silakan Pak Tommy. Ma isim mausul. Mausul. Nah, coba Pak Tommy uraikan yang ada enggak kemampuan lagi menguraikan mausul itu? Kalau allazina kan mausul juga tadi. Ya. Mausul itu artinya dikaitkan, disambungkan gitu. Jadi anak kalimat dia semuanya tuh. Terus apa lagi? Kalau bagaimana caranya Pak Tommy mengetahui? Kan ada lagi ma apa yang Pak Tommy tahu model ma ini? Ma mausul satu, ma apa lagi yang Pak Tommy tahu? Manafi. Manafi. Nafi itu menidakkannya. Terus ya. Ma apa lagi yang tahu? Ada satu lagi yang sudah kita pelajari. Ma kata istifham. Istifham. Maksudnya istifham itu ma kata penanya. Ya. Kalau Ibu Sabrina punya kalau Ibu Sabrina punya di Inggrisnya question word. Ya. Question word. Ma. Nah, bagaimana cara membedakan itu Pak Tommy antara yang tiga itulah dulu. Ada nanti ma ajmal, banyak ma ini sebenarnya. Ada ma zaidah banyak. Tapi itu sekali yang biasa-biasa lah. Ada ma mausul, ada ma nafi, ada ma istifham. Yang tiga itu dulu. Nanti untuk lebih perdalam nantilah.
Bagaimana membedakannya itu? Kalau menurut Pak Tom. Caranya gini Pak Tommy, kalau begini buat, kalau kita artikan ma ini misalnya ketidak, bagaimana terjemahnya kan? Coba kan bisa juga diakali itu. Misalnya, hai orang beriman, orang-orang beriman, makan oleh kamu dari yang baik-baik. Tidak, kan janggal dia tuh Pak, kan gitu pokoknya. Jadi yang cocoknya apa? Apa-apa. Apa-apa. Jadi atau apa-apa itu terus dia itu maka tepat dia ke mausul. Kalau dia kata penanya, bentuk bertanya, dia pula apa yang telah kami beri rezekikan kepada kamu, perlukan jawab. Jadi ma-nya ini sama seperti allazina sebenarnya. Jadi minat thayyibat. Jadi di sini dipakai ma. Sebenarnya kalau dipakai di sini minat thayyibat, terus dipakai allazi atau bisa, tapi enggak itu tepat. Jadi apa-apa. Apa kira-kira kalau jabatannya jadi apa itu Pak Tom? Apa yang jabatannya? Kalau dilihat dari pangkalnya itu kan kulu min thayyibatin. Jadi mubtada. Khobar. Jadi khobar. Mana mubtadanya? Jadi Kan ada di sini kulu. Ya, jadi apa Ibu Sabrina? maf'ul bih. Jadi pelengkap penderita itu. Kan kamu makanlah, sebenarnya dia yang langsung itu. Tapi ditekankan minat thayyibatnya dulu. Aturannya minat thayyibat ini di belakang dibuat ini. Kulu ma razaqnakum minat thayyibat. Gitu. Jadi kamu makanlah sesuatu itu yang telah kami beri rezeki kepada kamu, tapi minat thayyibat menurut kadar kebaikannya. Kalau ini mungkin orang yang sakit ini mungkin sesendok, kalau orang ini mungkin agak sepiring gitu. Kan gitu. Sebenarnya minat thayyibat ini kan di belakang itu. Jadi maf'ul dia, jadi objek gitu Pak. Jadi kalau dilihat susunan bahasa yang bisa kan ya lazina amanu kulu. Yang dimakan itu apa? Baiknya dulu atau ma-nya? Ma dulu. Ma-nya. Ma-nya itu tuh masuklah tuh tanaman, masuk binatang, masuk pokoknya itu yang ma umum ya. Itu dia ma mausul ya, fungsinya jadi maf'ul. Terus lagi Pak Tommy, razaqnakum itu bagaimana? Razaqnakum fiilnya sampai mana? Sampai mana? Sampai rojako. Enggak yang sampai rozakna. Ya, rozakna. Yang teringat Pak Tommy kalau ada rozakna gitu, apa itu Pak Tommy? Fi'il madi. Ya, bagus fi'il madi. Kalau fi'il madi itu apa lagi yang teringat Pak Tommy pelajarannya? Pakai kotak-kotak. Ini kotaknya kotak ke-14. Kan gitu. Jadi kambang apa awak depan awak. Ya. Begitulah kita mengenal firman Allah dalam bahasa Arab. Tapi nanti ada orang pula, bang ku bahasa Arab ya. Itu jangan didangake orang-orang tu lain. Ya. Jadi kotak ke-14. Mampu enggak Pak Tommy membuat mulai dari kotak pertama? Ayo. Rojako. Rojako. Rojakum. Penjangka yang di tengah itu pakai alif dia itu. Rozako. Rojakum. Razako, terus? Rojaku. Iya, pakai. Terbayang tulisannya pakai wo sama alif di belakang ya. Rozaku. Terus? Rojaku. Rojakot. Ya. Rojakota. Ya. Rojakum. Rozakna. Rozakna. Iya, tapi nanya bulat, bukan pakai ini ya. Tidak pakai alif. Tidak pakai alif. Rozakna. Terus apa lagi? Rojakta. Hmm. Rojaktuma.
Ya, Rojaktum. ya, Rojakti. ya. Rojaktuma. Mm-mm. Rojaktunna. Ya. Rojakta. Apa? Rojaktu. Ya. Rojakna. Itu dia. Kan gitu. Masih teringat kita dulu mengaji di kampung dulu Pak Tommy, kan enggak, belum terbayang kita membaca bisa. Ini sudah baru tahu kita, oh ini fi'il madi kata kerja. Jadi kalau setiap fi'il apakah kalau fi'il dulu yang Pak Tommy sudah kenal, yang fi'il itu berapa macam, berapa buah, berapa bentuk? Kalau fi'il madi kan 14, cuma yang nama fi'il berapa? 3 ya. 3. Apa pertama fi'il apa? Fi'il madi, Kedua? fi'il mudarik, Hmm? fi'il mudarik, Hmm? fi'il lamar. Itu aja yang 3. Ini fi'il madi. Nah, kalau ini setiap fi'il, apakah fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, apa yang pasti ada apanya itu? Ada fa'ilnya, Yang fa'il itu apa? pelaku. Iya, pelaku dari kerja itu. Di sini mana fa'ilnya nih? Na. Iya, nah itu atau nahnu ya. Jadi yang 14 kota itu, yang 14 bentuk fi'il madi itu, andai kata tidak tertulis nanti kata jelas, makanya hukumnya harus bisa disembunyikan fa'ilnya. Kalau nggak ada dituliskan bentuk kata benda fa'ilnya, maka fa'ilnya 14 pula. Itu yang dhamir huwa, bisa ingat nggak bacanya? Huwa 14 pula. Huma, Hum, mm-mm. dia, huma, hunna, anta, ya, antuma, antum, ya, anti, antuma, antunna, ya. ana, nahnu. Ini nahnu. Sampai ke situ ya. Jadi waktu membaca ayat Al-Quran itu, waktu kita baca ma razaqna, sudah dalam pikiran kita, wah ini fi'il madi. Itu makanya saya sebutkan kepada teman-teman, kepada bapak-bapak, ibu-ibu di surau, coba mulai bapak pikirkan bapak yang bapak sebut itu mengerti nggak apa bentuknya. Itu makanya mesti belajar bahasa Arab dia. Tapi kalau sudah tua-tua ya belajar menurut mampunya. Ini mulai dari belajar bacaan sholat, pokoknya membewosnya lah sampai lah gaib. Ya, tapi apa boleh buat lah. Itu maka saya bilang anak cucu kita jangan dibuat itu lagi, sedih kita. Jadi ma razaqna. Jadi fa'ilnya na ya. Lalu apa di belakangnya lagi Pak Tommy? Kum. Kum. Kalau dari segi bentuk kum ini bentuk apa? Bentuk domir. Ya, domir atau kata ganti ya. Domir kata ganti. Tapi kata ganti itu menurut pengalaman Pak Tommy berapa pula banyak? Tadi sudah disebut 14. 14. Tapi ini kalau tadi kan ada Pak Tommy baca misalnya anta. Kalau yang nomor 2-nya apa? Antuma. Antuma. Kalau yang 3-nya? Antum. Antum. Nah, kalau ini bagaimana ini caranya ini, mengolahnya ini menjadi kum? Celana coklat tadi. Awalnya dari yang domir 14 itu, itu yang perlu diingat. Domir 14 itu kalau dia menjadi kepunyaan, masih ingat nggak Pak Tommy? Misalnya mulai dari nomor 1 kan 14. Kalau dia jadi kepunyaan atau dari objek, bentuknya sama itu. Coba. Huma. Hum. Terus Huma, hunna. Hunna. Terus Ka. Kuma. Kun. Kum. Ini dia. Kum itu. Kan itu dia. Ya. Nah, jadi kum dia. Cuma ini gandengannya apa tadi? Kata benda di mukanya atau kata benda? Kata kerja? Kata kerja.
Ah, Kerja. ingat, kalau kata kerja di mukanya dia jadi apa jabatannya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau dia kata benda, Mudhaf ilaih. ya mudhaf ilaih atau kepunyaan. Ya, kepunyaan. Sampai ke situ. Jadi razaqnakum. Jadi kalau kita menerjemahkan apa itu? Telah memberi rezeki telah memberi rezeki kami kepada kalian. Kepada kalian. Nah, itu objeknya. Ya, telah memberi rezeki kami. Cuma Allah di sini ya pakai kami. Karena dia memang melihatkan kebesaran kekuasaannya. Apapun yang kalian pakai kan aku yang punya, aku yang ngatur gitu. Jadi ma razaqnakum. Jadi kamu makanlah hai orang beriman dari yang baik-baik. Tapi penekanannya yang baik dulu. Apa itu yang dimakan? Sesuatu apapun yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Itu orang beriman. Kalau yang haram sudah dihindarkannya. Ini yang halal ini. Nah, sekarang coba ini tambahan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dhamir itu kan ada yang pakai anta, antum, antum sampai selesai. Ada yang pakai kakum, makum. Ada satu lagi dhamir itu pakai iya aja. Bisa nggak ingat tuh? Yaha, yahu, yahum. Ya. Mulai dari pertama coba Pak Edi. Yahu, yaha, Yahuma. Teratur, tertib. Yahu. Yahu, yahuma, yahum. Nah. Yaha, yahuma, yahunna. Yaha, yahuma sama. Ya. Terus? Yaka, yakuma, yakum. Yaki, yakuma, yakunna. Ya. Iyaya, iyana. Iya. Jadi itu macam-macamnya dhamir itu. Itu Kalau dhamir apa namanya Pak? Dhamir kepunyaan juga ya Pak? Dia tidak jadi kepunyaan itu. Dia menjadi objek. Objek. Dan sering letaknya dia di muka. Seperti Fatihah itu. Seperti surat Fatihah kan iyyaka. Iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kan di muka letaknya. Iya. Nah, bisa juga kalau diletakkan di belakang sudah fi'il dia na'buduka. Tidak pakai iya dia. Cuma beda penekanannya. Kalau sudah di muka dia hanya engkau saja memperhambakan diri kami. Hanya kepada engkau saja Kalau di belakang memperhambakan diri kami kepada engkau. Tapi kurang kuat setahun ini kepada engkau. Setelah itu bertukar kepada yang lain. Ini enggak. Tetap kepada engkau saja kami jadi memperhamba. Itu beda penekanan. Ya. Itu maka dibantu dengan only apa jadi terjemah. Jadi gitu ya. Jadi dhamir itu ada huwa, ada hu, ada iyahu. Ada huwa, ada hu. Ada hu, iyahu. Ada hu, ada iyahu. Iyahu. Kan 3 macam itu. Cuma fungsinya nanti kalau huwa mungkin sebagai dia jadi pokok kalimat. Pokok kalimat ya. Ataupun bisa dia menjadi fa'il tersembunyi. Ya, kalau fa'il tersembunyi. Ya. Atau bisa menjadi kepunyaan kalau bergandeng dengan kata benda. Itu apa itu? Yang huwa itu ini enggak, baru yang hu lagi. Yang hu kalau gandeng dengan kata benda dia kepunyaan. Iya. Yang hu ya. Ya. Kalau bergandeng dengan kata kerja dia jadi objek. Tapi kalau iyahu pada umumnya dia jadi objek letaknya di muka. Sekali-sekali ada di belakang tapi ada syaratnya seperti wala na'budu illa iyahu, pakai illa dia. Boleh. Sebagai objek ya. Iya. Iya, Pak. Nah,
Jadi itu yang terbayang oleh saya. Jadi bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang terhormat, enggak mau dia belajar bahasa Arab, lalu bagaimana itu ya? Kabur kalau nggak belajar. Nah, tapi jangan dibilang sama kabur, dia marah dia nanti. Kita Ah, itulah. Jadi itu makanya sudahlah saya bilang kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya mudah-mudahan masuk surga lah, aku bilang. Ah, cuma anak cucu kita ini jangan dibiarin begini terus. Ya. Jadi Ya. mulai dari TK sampai SD, sampai ini enggak, sampai SD saya sudah enggak ngaji lagi. Dia sudah SMA, sudah SMP, Andi. Ya. Sedangkan kita sudah tua, masih banyak persoalan-persoalan dalam apa itu, apa ya? Ya namanya terus belajar. Nah, selesai jadi kalau diulang dari pertama terjemahnya Pak Tommy bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kamu dari yang baik-baik. Apa-apa yang telah kami telah memberi rezeki kami atau telah kami rezekikan, telah memberikan kami rezeki kepada kalian. Kepada kalian sekalian. Apa kesimpulannya yang bisa Pak Tommy ambil? Orang yang beriman, itu pokok tuh. Orang yang beriman bagaimana? Supaya kalau pasti nanti kita terlalu mendahului. Supaya memakan rezeki yang baik-baik yang diberikan oleh Allah. Penekanan baiknya itu harus dipelajari. Yang baik itu dari tidak dari bentuknya, tapi dari cara mendapatkannya. Iya, ya boleh cari cara mendapatkannya, boleh dari materinya itu pun ya juga. Ya, misalnya Pak Tommy kurang pas lagi untuk jerawan. Yang ada daging merahnya saja. Kalau kami sama Pak Edi mungkin bisa gazebo sedikit-sedikit. Gitu caranya. Bisa durian nggak dua, Pak? Kalau durian bagaimana, Pak? Enggak. Gitu. Dia sebenarnya baik, tapi ya baiknya itu bagi menurut orang tertentu kurang baik, ya. Disesuaikan dengan kondisi lah. Sesuaikan kondisi. Jadi itu makanya kenapa perlu begitu? Supaya badannya sehat atau supaya pikirannya mantap. Habis ya. Gitu caranya, kan enak membaca Al-Quran. Ya. Nah sekarang Ibu Sabrina lagi. Silakan Ibu Sabrina. Sampai lillah. Enggak, waskurullah saja. Lillah. Ya, lillah ya. Waskuru lillah ya. Waskuru lillahi. Waskuru lillah. Saya Dusta kasih warna dulu. Ini dia. Silakan. Iya. Wa huruf atof yang mengatofkan askuru dengan kulu. Berarti amar sama fi'il amar. Kenapa ke apa itu? Coba komentari. Karena dia waskuru fi'il amar. Jadi disambungkan dengan fi'il amar sebelumnya yang sejenis. Ya. Jadi yang sejenis ya. Ya, jadi bukan ke rozaknakum, walaupun di sini ada fi'il tapi ke atas sambungannya. Iya ya. Jadi atap ya, sambung. Atap. Sekarang askuru itu fi'il amar.
Uskuru fi'il Ya. amar, fi'il Bagaimana madinya komentar fi'il amar itu? kalau fi'il amar berasal dari fi'il madinya syakara, fi'il mudhari'nya yaskuru. Karena ini fi'il amar, kita langsung ke anta subjeknya, jadi tashkuru. Ya. Dibuang huruf mudhari'nya ta, jadinya uskur, karena bisa dibaca, karena tidak bisa dibaca ditambah dengan alif penolong, jadinya uskur. Kenapa u dibuat? Karena huruf ketiganya berharokat domah. Kalau di atas? Uskur. Kalau fathah dan di atas dan kasrah, jadi kita baca di bawah kasrah. Iya. Ya, Terus untuk fi'il mudhari'nya. jadi uskuru, apa lagi yang teringat di uskuru? Uskuru. Uskuru, jadi fi'il ada amar kan? Iya, fi'il amar. Ini bentuk 1, 2 banyak, coba komentari. Bentuk banyak karena ada waw dan alifnya. Jadi bentuk banyak. Uskur kalau ini bisa dijadikan 6. Uskur, uskuru, uskura untuk yang 2, uskuru untuk yang jamak. Laki-laki. Uskuri untuk yang perempuan tunggal, uskura perempuan 2, uskurna perempuan banyak. Terus apa lagi? Setiap fi'il? Setiap fi'il ada fa'ilnya. Jadi ini fa'ilnya waw nun, waw alif karena jamak. Ataupun fa'ilnya antum langsung gitu aja. Kalau karena dia fi'il amar jadi fa'ilnya antum. Iya. Jadi ya. Kalau fa'il di fi'il amar itu berapa? Fa'ilnya 6. Apa itu? Untuk fi'il amar. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu kan tuntas tuh. Untuk fi'il amar. Iya, kalau guruku memang beda caranya. Enggak, Pak. Belajar. Jadi itu dari fi'il mudhari'nya juga bisa dijadikan 14, fi'il madinya dijadikan 14. Ini sakara ya Pak, sakara. Ya. Untuk fi'il madinya sakara, sakaru, sakorat, sakarata, sakarna, sakarna, sakarta, sakartuma, sakartum, sakarti, sakartuma, sakartunna, sakartu, sakarna. Bersyukur. Untuk fi'il mudhari'nya karena 3 huruf jadi sakara, jadi yaskuru, Cuma ada sedikit, dulu. Antara perubahan fi'il madi ke fi'il mudhari apa ilmu yang teringat? Ada. Kalau misalnya fi'il madinya 3 huruf sakara, fi'il mudhari'nya sakara yaskiru. Yes. Itu. Kalau itu yang ada ilmu. Tunggu dulu. Itu yang ada yang agak payah kita cari itu. Misalnya kalau sakara fi'il madinya apa fi'il mudhari'nya? Yaskuru. Kenapa tidak yaskiru atau yaskaru? Yaskuru. Kenapa tidak apa, Pak? Kenapa tidak yaskiru dibaca atau yaskaru? Itu undang-undang. Jadi ada yang mengingatkan. Jadi perubahan antara fi'il madi fi'il mudhari itu ada 6 model. Ya, ketimbangannya, kewazan-wazannya. Ya, timbangannya. Cuma yang ada kesulitan kita nggak tahu bahwa fi'il ini kemana timbangannya, kalau fi'il ini kemana timbangannya. Sebagian ada tandanya. Itu yang kajian di saraf nanti, di ilmu saraf. Misalnya kalau patahah sudah pasti patahah yaftahu. Yaftahu. Itu wajib itu. Tapi kalau nasara, Nasara yansuru. 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 Itu yang sulit bagi saya dari dahulu. Jadi sebanyak kata kerja menentukan ke 6 pola itu bagaimana? Wah, itu hanya pengalaman aja nampaknya. Pengalaman ya Pak. Nasara yansuru. Mesti ke situ. Kalau sakara yaskuru kan Pak? Ya. Itu makanya kepastiannya lihat kamus. Ya. Tapi yang pertanyaan saya, orang penyusun kamus kok bisa dia begitu? Dari mana pula rumus sama dia?
sampai ke situ apa berlang-lang buana pikiran kita tuh. Ya, mungkin Ya, itu Pak. kelaziman orang Arab. Bagus. Sakara. Kalau sudah Kalau bisa lagi dibuka Pak. Sakara untuk isim fa'ilnya sakirun. Ya, atau yang buka saja sampai 9 atau 10. Oh, gitu. Sakara, yaskuru, yaskuru jadinya fiil uskur untuk fiil amarnya, untuk fiil isim fa'ilnya sakirun, untuk isim isim fa'il, isim fa'il sakirun, isim maf'ul ya maskurun. Iya. Ya, maskurun. Masdar tinggal tadi. Masdarnya sakirun jadi sukran. Iya, sukran. Nah, ya, terus sukran. La taskur. Nahi. La taskur. Iya, la taskur. Taskur. Dah, Isim Pak. makan, isim makan, isim alat. Makan. Oh, kalau isim makan la taskur. Isim maskur. Maskarun. Oh ya, maskarun. Nah, kalau alatnya, kalau alat bersyukur, alat la taskur. Miskar. Oh, miskar. Oh iya. Ya. Isim alat. Iya, jadi terlalu ke-6 aja biasanya Pak. Iya, jadi di masdar itu pun nanti ada berubah-ubahnya. Ya, di masdarnya itu pun ada berubah-ubahnya. Kadang-kadang syukran, ada syukur. Abdan sakura, ada sakur. Sakura. Ya ada sakura. Jadi itu kalau sudah sampai ke situ pikiran kita, berarti pengembangan pengetahuan sudah nampak ya. Jadi waskuru, fa'ilnya tadi antum ya. Iya. Terus kalau lillahi lenggang kangkung itu. Lillahi lam li huruf jar, lillahi ya jar majrur. Bagaimana apa yang teringat Ibu di sini apanya ilmunya? Ilmunya sedangkan kalau ini kita baca lillahi bacanya tipis gitu karena gitu ya Pak. Gimana? Ya, itu kan masalah tajwidnya enggak. Ini yang masuk apa tadi nih? Huruf jar. Ya, huruf jar. Nah, terus yang dimaksud jadi setelah huruf jar harus disambut isim berharokat kasrah. Iya. Wajib kasrah ya. Iya juga. Cuma begini. Asal katanya ini apa nih? Asal katanya Allah. Allah atau Allahu kan gitu? Allahu, ya. Terus dimasukkan huruf jar bagaimana? Li jadinya lillahi. Ya kenapa begitu? Disambung. Ya kalau disambung itu panjang maunya kata Allah tadi. Bagaimana? Oh iya siapa yang ingat? Yang nggak kurang apa itu? Kalau di Allahu gitu ya Pak? Ya. Siapa yang ingat? Ada itu, ada kajian Bapak dulu lupa. Dihilangkan pakai Dia tongkatnya. Bagaimana? Dihilangkan alif. Lamnya disambungkan. Disambungkan aja alif semalam. Iya mulainya kan Allah. Allah. Kan ada alifnya itu. Iya. Nah, terus? Allah. Jar pembacanya susah di Allah gitu Pak. Di Allah, kemudian dihilangkan alifnya. Gitu. Ulang Pak. Tulisannya kan Allah, ada alif lam. Tulisannya ada Allah. Alifnya. Dihilangkan saja alifnya itu. Oh, alifnya ini dihilangkan saja gitu ya Pak? Ya. Oh iya. Jadi lillah, jadi berarti li-nya itu jadi huruf jar ya? Ya. Bagi orang Arab susah membaca di Allah kan gitu ya Pak? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya ar-rasul. Ar-rasul, rasuli. Ar-rasul. Lir-rasuli. Nah, itu bagaimana? Ar-rasul, lir-rasuli. Ya, bagaimana itu prosesnya? Oh, prosesnya. Tunggu. Ar-rasul. Kan pakai alif lam juga, pakai al juga. Rasuli, ar-rasul. Kalau dibaca biasa li ar-rasul kan gitu Pak.
Ya, jadi bagaimana caranya? Kalau di Allah dihilangkan alifnya. Kalau ar-rasul masuk huruf jar, Hilangkan huruf alif lam, lamnya. Oh, alifnya dihilangkan. itu Ada, di Pak. Allah. Oh, di Allah. Kalau di al-rasul kan alifnya hilang juga, Pak. Hah? Dihilangkan alif lam. Kalau lirrasuli, Kalau di Allah dihilangkan alifnya. ya. Lillah dalam. Kalau di li rasuli, Kalau ar-rasul, ar-rasul. Ah. Digabung. nah bagaimana? Iya, dihilangkan juga alifnya dan digabung tulisannya. Nah, jangan dihilangkan alifnya. Sambungkan Disambungkan saja di aja. bawah itu. Disambungkan aja Oh, dia. disambungkan. Ya, yang bawahnya itu. Nah, Alif itu Alifnya Pak. disambungkan Dikasih saja tali, ke Pak. Tali kan. gitu. Oh, disambungkan ke lam. Iya. Jadi lir rasul. Oh, tetap bacanya lirrasuli ya, Pak? Iya. Oh, bukan dihilangkan. Iya, Pak. Iya. Disambungkan. Iya, disambungkan. Tapi kalau rasulun masuk huruf jar bagaimana? Lirrasuli. Anda pakai lir lagi, li, jaga rem. Karena tidak ada alif lamnya, Pak. Ya, kan nggak ada alif lamnya. Li Kalau rasulun. masuk huruf jar bagaimana? Rasulun masuk huruf jar, li, bagaimana? Li rasuli. Lirrasuli. Kasih tanwin, li rasulin. Iya. Ah, Karena tidak ada alif lam. Iya, kan li iya. rasulin. Lirasulin. Nah, kalau yang ar-rasul masuk huruf jar, Li Lirrasuli. rasuli. direm, jangan pakai tanwin. Gitu. Lirrasuli. Iya, karena ada alif lam. Iya. Gitu. Kalau rasulun jadinya masuk li jadi lirasulin. Nah, gitu, li Ya, rasul. lirasulin. Ya, Ya. itu dia. Sekarang Tuh. coba kalau terjemahkan apa itu Ibu Sabrina? Rasul. Waskuru lillah. Waskuru lillah. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Iya, bersyukurlah, Boy. Bersyukurlah. Sini perlu tafsir. Apa arti bersyukur? Oh, ayo. Bersyukurlah. Waskuru lillah ala ma razaqnakum. Ini Pak, ada tafsirnya Pak. Ya, apa itu? Apa kira-kira terjemah maksud dari bersyukur? Waskurullah itu lillah ya. Ma rozaqkum. Iya, kan diulang ke atas. Enggak, pengertian syukur ini apa? Oh, gitu. Kuntum. Bersyukur itu berterima kasih ya, Pak. Terima kasih itu kan diterima yang dikasih gitu aja. Kalau yang di ini di tafsir ada, coba mungkin Pak Edi ada. Iya, tafsir di situ di sini kan hanya dari yang pengertian bersyukur itu, bersyukurlah kepada Allah. Yang itu yang bisa ditafsir yang telaah kita maksud Bapak ya. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau Imam Ghazali ada, yang lain-lain ada, coba yang kita lah menurut mengikuti sedikit-sedikit. Bersyukur itu misalnya kita diberikan anak, jadi tanda kita bersyukur, kita rawat, kita didik mereka ke dalam ajaran agama yang betul. Kalau kita punya harta, kita rawat, gitu ya Pak, tanda kita bersyukur. Nah itu, coba yang lain, Pak Tommy, Pak Edi, Pak Abed, apa arti bersyukur kepada Allah? Syukur itu mengingat nikmatnya dan mengingat dan takut azabnya. Apa hubungan azab? Kalau tidak disyukuri nikmat itu, maka dia akan kita azab. Lain syakartum azidannakum. Iya, itu maksudnya kalau syukur itu apa? Syukur itu ya pernah dulu guru terangkan di tafsir itu. Syukur itu mengingat nikmat atau mempelajari nikmat dan takut akan
Dia loh, karena bahasa Arab ini payah juga. Udah bahasa Indonesia syukur. Mungkin kalau ke Padang Panjang makan sate syukur. Oh. Jadi Pak, apa Pak maksudnya Pak? Syukur itu Pak? Ya, itulah kalau dilihat berbagai-bagai buku, misalnya itu makanya syukur ini sebenarnya kurang pas kalau diucapkan. Marilah kita mengucapkan syukur, ya ucapkanlah syukur itu syukur, 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 syukur. Kalau di Al-Quran kan disebutkan washkuru, nah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Kata kerja. Ya. Jadi bersyukur itu sebenarnya yang kita sadari, kita sadari sesadar-sadarnya bahwa seluruh nikmat ini adalah dibuat oleh Allah yang sangat unik untuk kita. Terus digunakan untuk mentaatinya. Ya, menggunakannya itulah pemakaiannya. Kalau ada zakatnya, kalau infaknya sebagainya, dan penggunaannya, pencariannya gitu. Jadi itu makanya kalau dia tidak disyukuri, azab. Ya macam kita inilah, misalnya mata, mensyukuri mata ya diperlihatkan yang baik, mentelaah yang bagus, kan dapat itu nikmatnya. Tapi kalau diperlihatkan pada yang nggak baik, jangankan nikmat, laknatnya yang dapat jadinya. Ada yang mata terus, itu maka saya lihat, ada yang saya dengar kalau asik melihat medsos terus di HP, itu namanya apa itu? Tapi ini istilah dia nampaknya itu. Kalau di tafsir Nawawi katanya fa'in syukra ra'sul ibadat gitu Pak. Apa? Fa'inish syukra ra'sul ibadat. Jadi 172 ya? Ya, syukur itu menjadi puncak ibadah gitu Pak. Waskurulillah. Oh yang ini, di Nawawi, di mana Pak? Nawawi Pak. Waskurulillah. Ya. Di sini alama razaqakum yang baca Ibu Sabrina tadi. Bersyukurlah atas yang telah kami berikan rezeki kamu dari yang baik. Itu aja pendek dibuatnya. Ya, pendek di sini Pak. Oh, yang di bawah Pak Edi baca. Ya. Yang di bawah Pak. Nah, yang di bawah begini. Ai insah annakum takhassuna bil ibadah wa taqra'una anna ta'ala huwa mun'im la ghairi. Ayat itu yang saya sebutkan tadi. Kita sadar bahwa ungkapan kita bahwa seluruh nikmat ini adalah milik Allah, tidak akan bisa kecuali Dia yang memberikan. Maka syukur itu adalah komandannya atau kepala ibadah, rasul ibadah. Jadi pengabdian kita, kenapa kita tunduk, kenapa kita patuh kepada taat, itu awal daripada mengingat nikmat gitu. Ya, itulah menjadi awal dari ibadah. Rasul itu kan kepala. Ya. Nah, jadi segala segala berarti seluruh awal daripada penghambaan. Jadi siapa yang menghambakan diri berarti dia bersyukur. Nah, gitu. Oh, menghambakan diri. Jadi siapa yang tidak jadi hamba Allah berarti dia kufur. Kufur. Kufur itu maksudnya kan tidak diakuinya, pokoknya dipakai, tidak digunakannya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya terhadap diri kita lebih banyak kita kufur daripada syukur. Buktinya, misalnya kan, ini masih hidup. Bagaimana menggunakan? Masih mendengar, bagaimana nih? Masih melihat, bagaimana nih? Masih ada pikiran, bagaimana nih? Lebih banyak dia stagnan dia, berhenti aja gitu. Jadi berarti itu kufur namanya. Nah, biarpun ada, apalagi di daerah-daerah, misalnya tanah merimba, nah nggak ditanami, kufur. Ya, diabaikan ya Pak. Iya, kenapa nggak ditanami?
Nah, misalnya usia remaja, nongkrong sedikadai terus. Nah, kan? Ya, itu tidak bersyukur. Nah, itu makanya siapa yang menggunakan menjadi hamba bersyukur ditambah. Nah, siapa yang tidak menderita. Ya, jadi itu artinya. Nah, sekarang masih waktu sudah jam 7 ya. Ini menunggu Ustadz yang dari Lubuk Buaya lagi ya. Ya, ya ditunggu-tunggu. Sampai tak budun Pak Bet. Ya, Ibu Didi nggak ada ya? Iyahu, ada Iyahu di situ. Nah, terus In kuntum iya tak budun. in kuntum Iyahu tak budun. Yahu tak budun. Ya, silakan. In huruf syarat. Ya. Kawan-kawannya ada 3. Ada lau, ada satu lagi al-ana, al-ana, za. Nah, yang penting yang dicari lagi, kalau ada huruf syarat apa yang dicari? Ada jawab syarat. Mana jawabnya nih? Tak budun. Kenapa tak budun? Ini kan bisa di muka diletakkan ini. In kuntum iyahu tak budun. Begitu. Oh, jadi jawabannya iyahu, kuntum iyahu. Ayo, masih lama. Sebenarnya ini bisa dibuka. In kuntum iyahu tak budun. Nah, coba terka-terka aja dulu. Jika betul-betul ada keberadaan kamu hanya kepada Allah yang menyembah, coba apa jawabnya? Kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah. Itu. Assalamualaikum. Itu aja. Oh, berarti jawabnya balik ke depan. Itulah mangkoyo. Iya. Kalau betul-betul kamu jadi hamba Allah, memang hanya kepadanya jadi budaknya, nah cobalah. Makanlah yang baik-baik, bersyukurlah kepadanya. Kan gitu. Itu mangko. Bahasa Indonesia bisa dicari-cari, mah. Bahasa Indonesia bisa dibalik-balik. Tapi gunanya mangko dibuat tak aku apa balik-balik. Itu Allah yang lebih tahu. Awak penafsir usaha-usahanya tuh. Jadi jawab syarat itu bukan harus sesudah in. Boleh saja. Enggak. Itu kelas 1 baru itu. Sama misalnya seperti itu kan. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi wa kadang-kadang jawaban itu di belakang asalnya pakai in kuntum shadiqin tuh sebenarnya dimungku tuh teman. In kuntum shadiqin. Jadi didahulukan in kuntum shadiqin, lakukan. Itu pun begini juga nih. In kuntum iyahu ta'budun. Ba'atu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah. Gitu jadi. In kuntum iyahu. Ya, itu jadi perlu dicari itu dulu kawan-kawannya juga. Jadi jawabnya ke muka. Nah, sekarang lanjut Pak Bet. Kuntum itu Pak. Kuntum itu kan karena masuk ke antum. Ya, karena antum itu kan lelaki semuanya. Ya. Bagaimana itu kalau pakai cerita kuntum? Kuntum ini bentuknya berarti bentuk kotak ke-6. Ya. Sebenarnya ini fi'il madhi atau enggak? Madi. Ya, fi'il madhi. Sebenarnya dia tidak masuk. Bentuknya bentuk fi'il. Bentuk fi'il. Tapi ada yang penting dikomentari di sini. Apa itu kalau kuntum? Bahwa ini adalah saudaranya, berarti ini Kana ini punya saudara. Jadi Kana dan saudaranya. Itu yang penting dulu. Kana dan saudaranya ini dia selalu masuk di pola kalimat apa? Mubtada khabar. Mubtada khabar. Baru mulai dibahas. Ya, baru mulai dibahas. Mana mubtadanya? Mubtadanya antum. Antum. Mana kabarnya? Kabarnya iyahu ta'budun. Kabarnya sebenarnya kalau iyahu ini pun sudah terbalik-terbalik, kan sudah saya katakan tadi. Iyahu ini jadi apa gunanya ini? Jadi Maf'ul. maf'ul.
Ah, Objek. ya, jadi maf'ul. Biasanya komentar tadi di mana? Kalau yang Yahu ini jadi maf'ulnya di mana diletakkan? Letakkan di muka. Belakang tak budun. Jadi diletakkan di muka. Di muka apa maksudnya? Di muka tak budun. Ya, di muka fiilnya. Kalau tak buduna itu bentuk apa? Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Antum. Antum. Ada fiil, ada fa'il. Lalu Yahu jadi Yahu apa jadi, dia guna? jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul. Jadi aslinya berarti Yahu ta'buduna ini berarti bentuk jumlah dia sebenarnya Yahu ta'budun itu kan berarti sudah fiil, fa'il, maf'ul. Jumlahnya itulah menjadi khabar dari antum. Tapi diuraikan lagi, Yahu itu adalah dhamir, dia menjadi maf'ul. Dia diletakkan di muka karena dhamirnya adalah Yahu. Ta'budun fil mudhari, fa'ilnya antum. Jadi itu makanya ini menjadi fiil syarat semua. Jadi in kuntum Yahu ta'budun itu menjadi yang disaratinya, tapi jawabnya nanti tuh. Kalau yang memang begitu, kulu minat thayyibat ma razaqnakum, diulang lagi. Uskuru lillah. Itulah jawabnya. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang memakai yang baik-baik, berarti dia betul-betul jadi hamba Allah. Kan gitu. Tapi kalau dia tidak memakai yang baik, atau tidak menyadari nikmat Allah, atau tidak menggunakan, berarti dia bukan budak Allah, tetapi dia budak yang lain-lain. Akan pendek ayat tuh. Jadi baru tanya diri awak. Jadi apa kesimpulannya kalau ini Pak Bet? In kuntum Yahu ta'budun. Jadi kalau betul-betul kamu hanya kepadanya menyembah, Jangan menyembah dibuat. Kalau nyembah itu bukan orang. Menghampakan diri. Ya, menghampakan jadi budaknya. jadi kalau betul-betul kamu Jadi budak Allah. makalah yang baik. Iya. Syukurilah buatan dari Allah. Ya, syukuri artinya menggunakan, manfaatkan, cari yang baik. Apa mafhum mukhalafah, ada itu kajiannya itu. Lawannya dari ini apa? Kalau jadi hamba Allah begini, lawannya apa? Lawannya kalau tidak hamba setan. Ya, kalau tidak hamba selain Allah, sembarang saja makan, terus apa lagi? Tidak bersyukur. Sia-siakanlah nikmat Allah semua. Iya. Jadi satu bangsa, generasi, pemimpin, rakyat, kalau tidak menyadari ini, amburadullah hidup. Baru mulai dikaji. Apa model-model yang mensyukuri nikmat? Misalnya dalam belajar bagaimana? Dalam hiburan bagaimana? Dalam jalan-jalan bagaimana? Dalam sidang bagaimana? Banyak cerita. Jadi inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ta'budun itu bentuk apa tuh Pak Bet? Fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya apa? Fi'il madinya ba'idah. Abadah. Ya, abadah. Coba buat 9 bentuk. Fi'il madi, mudhari, masdar. Abadah. Saya ya'budu. Abdan. Terus isim fa'il? Isim fa'il abidun. Takkan seketik suara abidun. Ya. Isim maf'ul? Abudun. Ma'budun. Ya, ma'budun. Coba buat ma'budun 6. Ma'budu, ma'budani, ma'buduna.
Ma'budun, langsung sekali. Ma'budun, ma'budani. Ma'budun, ma'budani, ma'buduna. Terus? Ta'budu. Lah kamu apa ini? Ma'budatun. Ma'budatun. Ma'budatani. Ya, ma'budatani. Ma'budna. Ma'budatun. Iya, ma'budatun. Ban sepedanya tidak seperti penuh anginnya, meper-meper jalannya. Coba isim fa'il daripada abidun, coba 6. Isim fa'il dari abidun. Abidun. 6. Abidun. Abidun. Abidani. Abuduna. Abiduna. Terus perempuan? Amidatun. Abidatun. Amidatun. Abidatani. Abidatun. 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 Kalau masdarnya apa tadi? Abdan. Abdun. Abdun. Ya, abdan boleh. Abdan. Kalau 2? Abdani. Ya, kalau banyak? Abid. Bukan. Siapa dapat? Kalau banyak. Abdun 1 hamba. Abdani kalau banyak? Abduna. Itu jamak. Itu ya jamak taksir ya. Abudun. Ya. Jamak taksir apa? Abudun. Cok dibaca di khatib mah. Ada. Abudun. Ibadun. Enggak. Enggak dulu. Ibadun. Abdun, abdani, ibadun. Oh, ibadun. Itu mengkong ibadallah. Kan di hamba-hamba. Ya, isim taksir ya, Pak? Jamak taksir. Jamak taksir ya, jamak taksir. Jamak taksir. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah satu ayat yang kita bahas yang luas, jadi luas pengembangannya. Itu makanya waktu membaca ayat itu sudah tergambar kita. Oh, ini fi'il madi, komil mudhari, ko fa'il, ko jadi itu susunannya pun terbalik. Ini begini itu. Jadi rajin membaca ayat itu jadinya. Jadi itu makanya saya yakin bagaimanapun menyuruh generasi baca Quran. Ndak mau yang bacanya ndak menarik dinyo apa kudu susunan itu. Kalau kita jadi bahan telaahan, mulai diperdebatkan. Kalau nggak jadi budak Allah bagaimana? Kalau nggak bersyukur bagaimana? Kalau nggak makan yang baik bagaimana? Mulai dapat panduan awak. Irji'u kemarin apa guru? Irji'u nih? Ada namanya bukunya Adi Al-Quran. Jadi penjelasan Quran dengan Quran. Payah tuh. Katanya ada pula fi'il yang 5 ya guru? Enggak ada fi'il yang 5 mainnya tuh. Nah. Memang jawaban ke malaikat itu ya, tapi ada nama. Jadi mestinya kan yang betulnya kan begitu tuh. Irji'ni gitu. Rabbi hijni. Ya, karena dia meminta ke Allah, engkau kembalikanlah aku. Jadi dia bermohon waktu dia menyesal di akhirat, kamu kembalikanlah aku, pakai kamu dia. Kamunya banyak jadinya. Itu yang dipertanyakan, kenapa pakai kamu. Saya buka. Jadi ada nama buku yang ditulis si Muhammad apa nama itu? Ya, Cahaya Quran. Jadi masih banyak kaji kita yang itu, maka Quran bahasanya berbeda sedikit dengan bahasa Arab. Jadi aturannya kan begitu, waktu dia meninggal, hatta iza ja'a, kalau datang mati kepada mereka, begitu nanti mati, baru dia berangan-angan, baru dia berharap ya, sekiranya aku kembali. Aku bermohon dia Robbi, maunya yang pasnya itu kan Robbir ji'ni, gitu. Tapi yang ada Robbir ji'uni, gitu. Ya, jadi memang ada hubungannya dengan malaikat, tapi ada istilahnya. Pokoknya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mengasihkan kalau banyak kita melihat dari mengerti segi bahasa. Itu mengko orang-orang tukang syair itu tercangang nih. Bang, kotakahku
Muhammad ko dari mana taunya konya. Itu makanya asal semuanya pun bingung jadi. Lah itu pernah mendengar Arab sastrawak begitu. Enggak ada dong. Tapi ku bisa mau ditianya. Iko asal semuanya menahan rahasia tuh. Berarti memang yo. Tapi enggak mau mengakui dipermainkan setan juga kan. Adik awak kini masih jauh. Jadi itu mako harapan awak ya bagaimana mau tuh. Mudah-mudahan lah model pendidikan awak masuk ke Tiboko belajar agama itu enggak wajah panjang saja diajarlah bahasa lah. Ya, Patang kebetulan Muharlion ketua DPRD Kota Padang kan katib di Siko Pak Tunguru. Jadi kata beliau, awak prihatin anak sekolah kini seketik mana jam agamanya. Jadi pas habis katib sampaikan, iya kata guru kamu dulu tuh Pak M. Zalmi lah berencana. Biasanya anak sekolahku dilengkapi dengan ilmu nahu jusara, pernah ada kapal bisa, ini paham Quran gitu. Cuma beliau tidak jadi. Ini mau kirimkan lah, mau titip pesan gue sama Pak Ketua Dewan. Oh iya Pak, rencanamu dah itu tuh, rencanamu aku anak sekolah aku diperpanjang waktu pulangnya, sudah tuh diberdayakan anak-anak yang tamat LC gitu. Mengapa dibaca apa? Ditambah jam pulang anak-anak kok, kemudian diberdayakan jam pelajaran agamanya kok dengan anak-anak yang tamat-tamat LC yang dia aku dari Timur Tengah kan. Oh ya. Tapi Ya, tidak ada itu sampai intinya mengenai bahasa gitu. Kita kan gitu. Ya sama. Abo lah ke mahkamah itu kasih bisma lah bopai ke apa lah Pak Ajizul lah teraso deh. Jadi nantilah ya pokoknya sama-sama lah Wak. Beko konsep-konsep itu diusahakan. Jadi ikut rencanamu dan di belakangku supaya beko itulah pasnya kalau lah pasnya beko kini kan lah ada 12 orang anak-anak tuh. Beko kalau lah bisa buku model 7 lah tuh apa barulah persisnya baru embunang tokoh-tokoh ulama-ulama ko semua depak ko kemudiannya Pak. Lalu ada apa itu ada pilot proyek kamu di belakang rumahku. Ya, beko ke Pak Bet ambo pai ke sini sekali ya pai ke sampai Pak Edi, Pak Tommy. Aku mau deh di gue. Nah, jadi bukan awak menggurui dah. Kayak ambo kita lah kita Pak Duski. Temuilah Ibu Sabrina kan di lembaga bahasa. Rupanya kini dek semester bahasa pun lah kurang bana. Ya. Yalah mudah-mudahan lah bahwa apa ibu-ibu kita usahakan. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Iko modern doanya wa alimna lughatal Quran. Ya, wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aiwa.